Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Gus Priyanto. Selamat berjumpa di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena ini masih di bulan Ramadan tentunya. Kali ini kita kedatangan tamu. Kita kali ini adalah seorang dokter gigi. Ya, selamat pagi, dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, dokter? Alhamdulillah. Dokter Hanum ini nama lengkapnya Nur Khalifah Hanum, biasa dipanggil Dokter Hanum. Jadi beliau dinas di Jemaah kebetulan. Gini dok, bagaimana menyikapi mengenai musim pandemi corona ini, apa antisipasinya di tempat praktek mungkin atau di RSUD, mungkin bisa diceritakan sedikit? Baik, jadi kalau pandemi ini kan wabah yang terjadi itu penularannya lewat droplet ya, jadi kita yang dihindari ya droplet itu. Kemudian untuk yang praktek dokter gigi itu kita tuh sebagian besar alat yang dipakai menimbulkan aerosol, sedangkan kita yang dihadapi juga langsung istilahnya sumber dari droplet itu kan yang dihadapi langsung pasien membuka mulut, jadi langsung mulut pasien sumber dari penularan itu. Kemudian alat-alat yang dipakai juga banyak menimbulkan aerosol seperti blur untuk menambal gigi, itu kan kita biasa pakai blur, itu menimbulkan aerosol yang dimana droplet si pasien itu bisa ikut terbawa oleh aerosol, terbang, dan itu bisa terbang sampai sejauh 30 kaki atau 15 meter, sekitar 15 meter persegi. Jadi otomatis seluruh ruangan praktek itu akan dipenuhi oleh droplet pasien tersebut, dan itu bisa bertahan selama 3 jam. Itu yang dimaksud selama ini airborne itu tadi ya. Jadi airborne itu bukannya orang di jalan kemudian dropletnya bisa terbang, tidak, tapi kalau ditimbulkan oleh putaran aerosol dari alat-alat seperti yang ada di praktek dokter gigi, atau misalnya nebulizer itu kalau ada penderita asma, kemudian saat intubasi itu juga menimbulkan aerosol, jadi bukan terbang di udara bebas itu enggak. Jadi yang kita lakukan di praktek dokter gigi itu sebisa mungkin menghindari alat-alat yang menimbulkan aerosol. Jadi kita hanya memeriksa sesuatu kegawatan dari orang sakit, pasien sakit gigi, kita terapi dengan obat atau tambahan sementara yang kira-kira tidak membutuhkan alat yang menimbulkan aerosol. Atau misalnya terpaksa harus memakai alat tersebut, dokter gigi APD-nya memakai APD level 3. Jadi hazmat itu yang full cover, kemudian sepatu juga dilindungi, masker harus pakai yang N95 atau bahkan mungkin di double, kemudian face shield, terus handscoon juga, kaos tangan juga harus double seperti itu. Jadi benar-benar APD-nya yang level 3, dan itu otomatis kalau di praktek swasta ya biaya yang ditimbulkan berlipat-lipat. Jadinya selama bisa dihindari ya alat-alat tersebut tidak dipakai, kecuali benar-benar terpaksa harus ngebor karena kesakitan harus ngebor ya itu, tapi sebisa mungkin masih. Artinya pun kalau boleh saya ambil kesimpulan, ketika pasien sedang tidur pun dia juga bisa terkena virus seandainya ada virus gitu. Betul. Atau bahkan jika ada pengantarnya pun, misalnya ada pasien yang mengantarkan di dalam ruang praktek itu pun bisa kena virus ya, seandainya tidak memakai masker dan lain sebagainya gitu ya. Iya, dan itu nanti pasien berikutnya juga karena dia bertahan di ruangan itu selama 3 jam. Jadi kita harus mensterilkan ruangan dulu, butuh waktu kira-kira 1 jam baru bisa memasukkan pasien berikutnya. Itu yang harus dipikirkan. Jadi itu yang mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Hanum ini, para pemirsa channel saya ini bisa memahami bahwa kenapa selama ini Dr. Hanum itu selama musim pandemi ini tidak bisa menerima pasien-pasien yang harus menggunakan bor dan lain sebagainya. Jadi hanya pembersihan karang gigi dan yang lain-lain yang tidak darurat. Jadi kesimpulannya hanya menerima pasien yang emergensi saja. Emergensi itu pun APD kita juga pakai yang level 2. Level 2 tidak sampai ke
sepatu nggak sampai ke celana ya, jadi sampai ke sini pakai gaun gitu melindungi sampai paling enggak 3/4 kaki, jadi level 2 istilahnya. Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya mengenai pandemi. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan nih dari follower saya. Untuk follower ya, sudah banyak kayak ini followernya. Ada beberapa pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan akan saya bacakan saja. Ini yang pertama, mengapa gigi itu bisa kuning padahal rajin gosok gigi dan tidak minum kafein? Kenapa Dok? Tolong dijawab dulu satu pertanyaan. Jadi kita perlu ini juga, itu yang dimaksud kuning bagaimana? Apakah kuning memang kayak kulit kan ada putih, coklat, hitam? Apakah itu kuning memang warna dari dalamnya, atau kuning yang dimaksudkan adalah kotoran? Karang gigi itu kadang memang karang gigi itu kuning, tapi kuningnya itu tidak yang menyelubungi ini giginya ya. Kalau memang yang dimaksud kuning itu karang gigi, ya karang giginya dibersihkan. Kalau sudah jadi karang gigi nggak bisa membersihkan sendiri, nggak bisa disikat. Artinya ada warna gigi bawaan kuning sebenarnya. Ada, jadi tingkatan warnanya ada itu. Ada tingkatan. Kalau memang itu asli giginya warna kuning ya memang aslinya seperti itu. Mungkin udah disesuaikan itu dari Allah ya, disesuaikan warna kulitnya. Kalau misalnya warna kulitnya gelap, giginya putih sekali juga nggak bagus. Tapi kalau memang pengen lebih dicerahkan ya dengan blessing. Kalau memang itu warna asli warna giginya, itu warna dentinnya biasanya. Jadi warna dentin itu dari mulai grade gelap sampai dengan putih sekali. Kalau email tuh transparan, jadi itu pancaran dari warna dentin. Kalau memang pengen diputihkan ya dengan bleaching itu. Berarti ada ya bisa yang melakukan bleaching itu ya. Kayak memutihkan kulit kan kulit, juga ada kan. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua, penyebab gusi bengkak ya. Kenapa gusi bisa bengkak dan bagaimana cara pencegahannya Dok? Jadi bengkak itu merupakan salah satu tanda dari peradangan. Jadi peradangan itu ada tanda-tandanya, ada istilah latinnya rubor, dolor, kalar, fungsiolensa. Rubor itu merah, dia kemerahan di situ. Kemudian dolor itu sakit, terasa sakit. Rubor itu bengkak seperti itu, jadi membesar. Kemudian fungsiolensa dia akan mengganggu fungsi tubuh kita, lemes dan sebagainya. Itu kan tadi rubor ya. Iya, rubor kan berarti membesar. Berarti itu di situ ada peradangan. Peradangan biasanya ditimbulkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini ada di mulut kita itu selalu ada. Cuman kalau salah satu bakteri itu banyak, dia akan lebih dominan, dia akan mematikan yang lain. Bakteri itu bisa dari karang gigi, itu menimbulkan kumpulan dari bakteri, kemudian dari karies atau lubang gigi. Jadi dilihat dulu apakah giginya itu lubang ataukah banyak karang gigi di dalam mulutnya. Bengkaknya biasanya dari situ timbul. Kalau memang ada bolong di giginya kemudian timbul bengkak, ya lubangnya itu yang dibenerin. Misalnya kalau sudah sampai bengkak ya otomatis ditambal, penambalannya sampai akar, namanya kita sebut perawatan saluran akar. Bakteri harus dihilangkan dulu. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, artinya bolongnya sudah sampai merusak bagian akarnya, ya terpaksa dicabut. Berarti pertanyaannya apa? Penyebab gusi bengkak dan cara pencegahannya? Pencegahannya ya jangan sampai bolong, jangan sampai ada bakteri di dalam mulut kita. Ada karang gigi rutin bersihkan 6 bulan dikontrol. Memang ada karang giginya bersihkan 6 bulan dikontrol. Kalau ada bolong sedikit aja ditambal. Jangan sampai menunggu bengkak. Berarti intinya harus rajin kontrol ya. Iya, kontrol sekedar cek aja Pak, ada kelainan atau enggak. Baik, ini selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya. Ini sepertinya dari pasien dokter ini, karena ini pertanyaannya begini. Dulu waktu diperiksa oleh dokter Hanum, gigi itu harus dicabut, disarankan dicabut. Tapi karena ini sedang musim pandemi dan dokter tidak melayani cabut gigi, apakah nanti kalau di kemudian hari agak lama baru dicabut tidak menimbulkan masalah gitu Dok? Jadi pertanyaannya seperti itu. Apa tidak menunda pencabutan gigi ini? Jadi kembali ke awal itu dari edaran PDGI, pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia maupun dari Kemenkes, semua dokter maupun dokter gigi memang disarankan untuk melayani yang emergensi saja. Jika dirasa tadi program pencabutan yang sudah diprogramkan untuk dicabut, tetapi sekarang terbentur musim pandemi ini, kalau memang dirasa tidak emergensi atau membahayakan tubuh, ya bisa mungkin ditunda. Jadi kita tetap melakukan pencabutan jika memang itu membahayakan nyawa. Dia sampai bengkak, sampai
mengganggu pernapasan, membahayakan nyawanya, lukanya dieliminir kemudian dicabut. Tapi kalau tidak emergensi seperti itu ya ditunda aja. Bagaimana supaya selama penundaan ini tidak membahayakan, ya kayak kalau pemerintah menyarankan ke kita jaga diri dari virus, ya itu aja dilakukan. Makan yang bergizi, vitamin, beristirahat, itu akan mengurangi efek kesakitan pada gigi yang sudah rusak tadi. Gitu. Nah, tadi efeknya kalau misalnya dicabut pada saat seperti ini, ya kembali kita APD harus lengkap, otomatis kosnya juga lebih besar untuk si pasien. Kemudian pos pencabutannya, apakah kita tidak bisa menjamin. Namanya pencabutan itu, pos pencabutan itu resikonya macam-macam, mulai dari perdarahan, bengkak, atau infeksi yang lainnya, itu ada resiko itu. Dan pada saat pandemi ini kemungkinan resiko itu membesar karena paparan di lingkungannya, kita nggak tahu kan si pasien ini terpapar oleh virus atau tidak, atau mungkin pada saat pencabutan dia tidak terpapar, tapi di rumah kemudian berkontak dengan orang lain, dia terpapar, otomatis nanti imunnya langsung dia saat itu imunnya lemah karena ada luka di dalam badannya kan, dia akan mudah terkontaminasi dan terinfeksi, akhirnya ya itu jadi komplikasi lebih berat lagi karena ada luka pos pencabutan yang belum sembuh terus terpapar virus. Baik. Jadi kalau memang bisa ditunda ya baik. Berarti intinya harus ditunda saja, ya. Mudah-mudahan ini yang memberikan pertanyaan nanti bisa melihat video kita dan bisa menyimak jawabannya dari Dr. Hanum. Kemudian, ini warna gigi sama dengan pertanyaan yang tadi. Langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum dok, apa betul behel itu untuk mengatasi gigi renggang? Terus jika dilaksanakan behel atau orto, ya kalau tidak salah ya istilahnya di kedokteran gigi itu orto, apakah itu akan dilakukan pencabutan gigi? Pertanyaannya itu dok, silakan. Kalau itu pertanyaannya tadi gigi renggang ya. Namanya behel atau di kedokteran gigi disebut ortodonsi ya. Ilmu ortodonsi itu tujuannya itu adalah untuk merapihkan posisi gigi kita, merapikan posisi gigi, otomatis fungsi dari gigi juga akan terkoreksi. Ya salah satunya gigi renggang tersebut bisa dirapatkan lagi. Kalau gigi renggang itu ada tergantung ininya ya, tergantung renggangnya itu seperti apa, kita harus lihat dulu. Kalau cuma renggang di tengah itu bisa ada dua macam, bisa di behel bisa, atau kalau misalnya memang bisa dibesarkan giginya dengan tambalan, secara awam dibilang tambalan laser, atau kalau di dokter gigi disebut komposit, itu juga bisa. Nah tadi kalau behel itu, kalau gigi renggang kemungkinan di pencabutannya, kalau renggang kan artinya dia malah kelebihan tempatnya lebar tapi giginya kecil-kecil, itu justru tidak, kemungkinannya untuk disertai pencabutan malah kecil. Kecuali kalau giginya krodit, jadi jumlah gigi, ukuran gigi lebih besar daripada ruangnya, ya kemungkinan harus ada pencabutan 2-4 gigi. Biasanya itu dihitung dulu untuk menentukan ini dicabut dulu atau tidak, kita ukur dulu rahangnya seberapa, jumlah giginya itu kalau diatur rapi itu membutuhkan ruang seberapa. Kalau memang kurang dari lebar satu gigi ya terpaksa dilakukan pencabutan. Pencarian ruang itu bisa dengan pencabutan, bisa dengan mengecilkan gigi-giginya, atau dengan melebarkan ruangannya. Berarti artinya gigi renggang tidak harus dibehel ya, bisa saja menggunakan tadi komposit tadi ya, atau komposit dibesarkan giginya. Tapi seandainya memang ada melakukan behel, itu pun kalau memang krodit baru dicabut gitu untuk penggeseran ruang gitu. Tapi kalau tidak ya belum tentu gitu, apalagi kalau giginya kecil-kecil. Baik, itu saja pertanyaan yang masuk pada kami. Nanti pada ini yang lain barangkali ada pertanyaan, silahkan nanti bisa komen ya, di komen boleh, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Cukup mungkin bincang singkat kita di pagi hari ini di bulan puasa ini dengan Dr. Gigi Hanum. Mungkin terakhir dok, ada nasihat barangkali atau saran untuk para viewer kita, barangkali ada hal yang perlu diperhatikan di musim pandemi ini atau secara umum mungkin tentang gigi, silahkan. Ya, jadi tadi secara umum ya, tetap teman-teman dibiasakan untuk memeriksakan
kondisi gigi mulutnya 16 kali paling tidak, cuman cek up aja. Jadi jangan sampai kita menunggu sakit baru periksa, itu apa namanya, nanti penanganannya akan lebih rumit, lebih mahal, otomatis itu sangat sedih saya kalau lihat ada pasien datang udah parah sekali, baru sakit baru ya, datang biasanya. Itu apalagi terus harus dilakukan pencabutan. Itu kan mencabut gigi itu kan sama kayak kita kehilangan gigi sama aja mau kehilangan organ kan, cacat seperti itu kan. Nah, untuk musim pandemi saat ini ya supaya tidak menimbulkan rasa sakit ya tetaplah imun kita ditingkatkan, banyak makan vitamin, kemudian makan yang teratur, istirahat, seperti itu saja. Kalau tidak terpaksa ke dokter gigi, ke fasilitas kesehatan yang lain ya tidak perlu sih. Kita semua membuka jalur konsultasi lewat online atau WA, boleh konsultasi lewat WA seperti itu, karena di klinik itu kita nggak tahu di situ itu walaupun kita semua steril tapi kan banyak orang berkumpul di situ, kita nggak tahu salah satu dari pasien itu terpapar virus COVID-19 ini di pandemi ini, karena kebanyakan sekarang yang ditemukan itu orang-orang tanpa gejala, jadi kelihatannya sehat tapi ternyata dia terpapar oleh virus. Nah, kalau tubuh kita yang tidak bagus terpapar kita akan sakit seperti itu. Jadi, kalau bisa ya kalau nggak emergensi tidak usah mendatangi fasilitas kesehatan lebih dahulu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi itu tadi teman-teman semua ya, mudah-mudahan disimak bahwa selama musim pandemi ini Dokter Hanum itu hanya menerima pasien yang sakit ya, dan buka hanya pagi hari dari jam 7 sampai 8.30, setengah hari kerja. jadi setengah hari kerja, dan dilanjutkan rumah sakit setelah itu beliau dinas di rumah sakit RSUD Majenang. Jadi kalau ada pasien yang di atas jam 8.30 ya otomatis mau nggak mau harus ke RSUD. Terus kemudian bagi yang mau konsultasi silakan bisa komen ya, komen di bawah gitu nanti. Terus kemudian mau konsultasi lewat WA juga ada, nanti saya cantumkan di video ini ada nomor WA-nya. Baik, itu saja, terima kasih dokter. Itulah bincang-bincang kita pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya, dan pencerahannya tadi luar biasa dari Dokter Hanum. Mudah-mudahan selama puasa ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.